Oke, so hari ini session keempat. Pertama kita mau refresh dulu. Kan minggu kemarin saya saya bilang kalau mau bahasa Inggrisnya pintar, mau cepat maju, harus bikin vocabulary sendiri. Nah, siapa yang ada sharing minggu kemarin ada belajar 2 kata apa yang baru? Kan saya bilang setiap hari 2 kata baru aja kita ingetin, kita hafalin. 1 minggu udah 14 kata-kata. Nah, dari Kamis kemarin sampai hari ini ada nggak yang mau sharing? Ada belajar 2 kata-kata baru apa? Coba Kardon, kamu belajar kata-kata apa di-sharing-in biar pada nggak malu-malu. Kata yang pertama yang belajar yaitu privilege atau keistimewaan. Yang kedua, Privilege. Pertama apa privilege? Artinya apa privilege? keistimewaan atau keutamaan. Keutamaan atau istimewa. Ya. Coba kamu pakai privilege dalam kalimat gimana caranya? That's a good word. That's a very good word loh, privilege. Ada yang pernah pakai atau pernah dengar nggak? Gimana Kardon kamu kalau pakai dalam satu kalimat? Coba privilege. God give us privilege to be His son. Itu bagus, God gave us privilege to be His son. Nah, yang buat yang ngerti, privilege itu apa tadi, Kardon, bahasa Indonesianya? Artinya? Keistimewaan. Iya, Keistimewaan. keistimewaan. Jadi, kalau kata-kata gampangnya itu privilege itu kayak suatu keistimewaan ya, kayak suatu hak yang penting atau tinggi banget gitu. Jadi, God gave us privilege to be His son. Terus, atau bisa juga, I am privileged to be studying at STII Kupang. I am privileged to be studying at UKRIM. Berarti kehormatan ya. Kayak kata-kata itu kehormatan buat saya belajar di sekolah ini, di sekolah itu. Terus yang kedua apa, Kardon? Kata yang kedua itu sincere, artinya Sincere. Artinya apa? tulus hati. Tulus, betul. Terus kalau coba pakai dalam kalimat atau dalam percakapan sehari-hari? Do all your responsibility with sincere. With sincere, ya benar. Do all your responsibility with a sincere, harus ada belakangnya. Sincere heart atau sincere attitude. Atau kita bisa pakai sincerity. Karena kalau cuma pakai sincere itu kan, apa namanya, kayak status gitu loh. Jadi with a sincere apa? Sincere heart atau sincere attitude. Kalau cuma mau sincere doang, kita harus ganti pakai ity belakangnya. Jadi sincerity. Jadi do everything with sincerity. Ada nggak teman-teman lain yang mau bikin kata-kata pakai privilege atau sincere atau sincerity? Ada yang mau coba ngomong nggak sambil belajar? Kan seperti saya bilang, nggak ada salah, nggak ada benar. Good job, Cardon. Itu 2 kata-kata yang bagus banget ya, menurut saya ya. Sincere itu bagus banget, sampai di Hong Kong itu ada toko perhiasan namanya Sincere. Nggak tahu orang yang jualan benar-benar sincere, benar-benar tulus atau enggak. Tapi itu toko besar banget, perhiasan jual emas itu namanya Sincere, di mana-mana ada. Nah, teman-teman ada yang mau sharing nggak? Bikin kalimat pakai kata-kata kalau nggak privilege, sincere. Apa ada? Ya udah, PR minggu depan ya, privilege sama sincere ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, sekarang kita kan tugasnya hari ini mau menjelaskan kampus, university. Sebenarnya kalau kita mau menjelaskan something, itu kan namanya we want to describe something. Kalau kita mau describe something, itu kita perlu pakai yang namanya adjectives. Mungkin Kak Sherin 2 minggu yang lalu udah pernah ngajarin waktu belajar grammar. Apa sih artinya adjectives? Adjectives itu kata-kata yang dipakai untuk menjelaskan noun. Oke? So noun itu kan people, place, things, ideas. Jadi kata-kata apapun yang dipakai buat menjelaskan noun, buat menjelaskan orang, barang, keadaan, tempat, itu kita namanya adjectives. Jelasin apa sih? Adjective tuh bisa buat jelasin apa sih? Semuanya. Dari ukuran, size, shape, even color. Kayak this presentation slide is pink. Color, pink itu adjective. Texture, tekstur. Jadi something is soft, something is hard. Condition, something is new, something is old. Itu new, old, semua itu adjectives. Jadi possibility-nya luas. Ya, jadi bisa buat mendeskripsiin khotbah, bisa buat deskripsiin kampus, bisa buat deskripsiin muka orang, penampilan seseorang, bisa buat mendeskripsiin perasaan. Itu semua namanya adjectives. Nah, itu fokus kita hari ini gimana cara kita pilih pakai adjectives. Bisa nggak sih saya ngomong nggak pakai adjectives? Bisa. Nggak ada salah. Cuman kalau kamu pakai adjektif, orang lebih
tahu kamu maunya apa, lebih ngerti, lebih penjelasannya itu lebih jelas dan lebih detail. Kalau bahasa Indonesia kan saya bisa bilangnya kayak gini, saya suka minum air. Oke? Itu nggak salah. I like to drink water, nggak salah. Tapi kalau saya bilang, I like to drink cold water. Kamu lebih tahu kan, saya lebih suka minum air dingin. Atau bisa juga saya bilang, I like to drink cold water that is clean. Saya suka minum air dingin yang bersih. Nah, cold sama clean itu adjectives. Kalau nggak pakai cold sama clean, I like to drink water, bener juga, nggak salah. Cuman kita gimana mau deskripsiin kalau kita yang ngomong atau yang nulis tuh nggak pakai detail. Jadi adjective tuh very simple. Kata-kata yang dipakai buat mendeskripsiin noun. Noun itu people, place, things, and ideas. Adjectives, ini kita agak belajar sedikit teori ya. Jadi kalau teman-teman mau catat boleh, kalau nggak nanti mungkin Kak Forni bisa share slide-nya abis kelas selesai. Ada 3 type adjectives. First is descriptive, yang kayak tadi saya bilang. Adjective yang descriptive itu buat menjelaskan the physical, kayak yang kita kelihatan mata. Either physical atau personality seseorang atau sesuatu tentang barang. Contohnya apa? Contohnya ini, angry, emosi, itu juga adjective. Warna, blue. Careful, hati-hati. Oke? Kalau seseorang itu hati-hati atau careless, itu semua adjective. Dry, kering. Eager, eager itu maksudnya nafsu banget. Itu semua fast, slow, high, tall. Semua itu adjective. Oke? Itu namanya descriptive adjective. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanya nggak? Pokoknya adjective itu artinya apa, pakainya gimana. Oke, jadi yang pertama itu descriptive. Kedua, ada tipe adjektif yang namanya possessive. Maksudnya apa sih adjective possessive? Possessive itu berarti kata-kata seperti ini loh. My, your, his, her. Yang nunjukin ini kepemilikan siapa. It's my ball. Itu bola saya. My itu adjektif loh. Karena itu jelasin bola itu milik saya. It's your turn. Giliran kamu. Your itu, your itu adjective. Karena itu bilang itu giliran kamu. Kalau kita ilangin your dari kata-kata itu, it's turn, kan nggak ngerti kamu maksudnya apa. Jadi harus it's your turn, it's his turn, it's her turn. Itu artinya, itu kata-kata adjektif juga, tapi itu possessive. Karena kata-kata itu nunjukin kepemilikan dari objek atau dari noun yang kita omongkan di kalimat itu. Yang ketiga itu adjektif yang demonstratif. Demonstratif itu berarti point out specific people or things. Jadi nunjukin ke specific object. Jadi this, that, these, those itu semua adjective. Loh, bukannya this, that, these, and those itu pronoun. Pronoun juga, tapi pronouns can also be adjectives. Karena bisa disimplify kan. This is my house. This itu adjective juga. These itu ini semua itu juga adjective. Jadi kenapa kita perlu tahu tipe-tipe adjektif? Tujuannya 2. Karena kita maksudnya kita udah university, kita udah mau cari kerja, kita udah mau masuk karir, mau masuk ke dunia kerjaan sebentar lagi. Nggak gitu perlu tahu kayak anak SD. Ada kalimat tunjukin adjektifnya di mana, nggak gitu perlu tahu kayak gitu. Tapi kenapa kita harus tahu? Karena kalau kita mau mulai ngomong, kalau kita mulai cerita, mau mulai nulis, kalau kalian mau belajar Alkitab lebih dalam atau belajar atau baca dokumen kerjaan, kalau kita tahu adjektifnya di mana, itu kita lebih ngerti, oh sebenarnya objeknya itu ini. Tapi mereka cuma ngejelasinnya begini. Kalau kita nggak tahu kata-kata adjektif, kita malas belajar, kita nggak mungkin ngerti-ngerti, baca juga nggak mungkin ngerti-ngerti artinya apa. Jadi kita coba mulai belajar dulu dari basicnya hari ini, terus teman-teman bisa kembangin sendiri. Dan kalau ada pertanyaan, tolong langsung raise hand atau langsung unmute aja, karena saya mau kelasnya juga interaktif ya. So, adjective. Contoh, ada orang yang belajarnya lebih gampang pakai gambar. Oke? Coba Ratri bisa pilih satu volunteer yang saya bisa ajak ngomong. Oke, hai Sarli, ketemu lagi. Oke, Ya. Sarli, ini kan kita ngomongin adjectives, oke? Ya. Gambar pertama lemon. Lemon warna kuning. Contohnya adjektifnya bitter, artinya pahit. Kamu kepikir kata-kata lagi nggak yang bisa deskripsiin lemon ini? Contoh adjektif lain, selain bitter. Asam mungkin. Ya, asam Inggrisnya apa? Sour. Sour. S-O-U-R. Sour. That's a good one. Jadi bitter bisa juga sour. Oke? Yang gambar kedua, Serly, coba. Ada anak cewek megang kucing.
adjektifnya yang di sini ditulis cuddly, berarti kayak mau megang, mau meluk gitu. Nah, coba bisa pikir kata-kata lain yang bisa mendeskripsikan gambar ini. Satu kata aja. Cute. Cute, itu juga Iya. adjektif. Oke. Terus kita coba lagi ya, gambar berikutnya ya. Ini kayak apa sih namanya ini toet-toet? Saya nggak tahu bahasanya. Toet-toet ini dia pilih kata-katanya deafening. Berarti kencang banget saya bikin budak-budak. Nah, kamu ada kata-kata lain nggak yang bisa deskripsiin? Oh, suaranya keras, kencang. Keras, kencang, Inggrisnya apa? Ya Wow. kan? Bisa loud, bisa kamu kalau bingung bilang aja big, besar. Nggak tahu besar kecil ya, kita ngomong aja big Big gitu. sound. Big sound, ya bisa. Nah, kalau big sound, adjektifnya big. Karena sound itu objek. Yang menjelaskan sound itu gede atau kecil, big kan? Nah, itu namanya adjektif. Contoh selanjutnya, gambar burung. Indigo itu sebenarnya warna biru. Jadi adjektifnya indigo itu sebenarnya blue. Sama, indigo itu one type of blue. Nah, Sherly ada pikiran lagi nggak adjektif buat deskripsiin burung ini apa namanya? Small bird. Small bird. Adjektifnya Ya. berarti small. Bird itu noun-nya, objeknya. Jadi kayak tadi, sour lemon. Sour itu adjektifnya. Kalau blue, bird. Indigo, bird. Small bird, itu adjektif semua. Bird-nya bukan. Tapi benar, small bird benar. Gitu. Ya. Jadi jelas, ayo bisa pilih satu orang lagi, Ratri. Oh, Kak Desi Desi, ya. silakan. Ada tuh Kak Desi. Halo Des, apa kabar Des? Baik, Kak. Baik. Coba dong introduce yourself in English dong, 2 kalimat biar semua orang kenal yang simple aja. Sambil Okay, latihan. hi. Good afternoon. My name is Desi. I'm from Medan. Thank you. Very good. What do you do, Desi? Are you a student? Are you a teacher? I'm a student, Okay. What do you study? theology, seminary. Theology. Okay. That's very good. Nice to meet you. So kita coba kayak latihan tadi sama Sherly ya. Yang ini gambar ini nih, Oke. kakek-kakek botak. Oke. Di sini adjektifnya sparse. Sparse itu artinya apa? Artinya jarang. Maksudnya apanya? Rambutnya ini loh jarang, sparse. Nah, kamu bisa pilih kata-kata lain buat deskripsiin opa-opa ini, kakek ini. Coba pilih kata-kata apa aja. Old. Kamu bilang apa? Old ya, tua. Iya. Iya, iya betul. Old betul. Old bisa. Bald juga. Sorry, bald juga bisa gundul. Oke. Terus kedua, yang gambar anak cewek ini. Adjektifnya narrow. Sebenarnya kalau kita lihat gambar ini, narrow itu kan maksudnya jalanan sempit ya. Yang belajar teologi ya pasti tahu deh. Di Alkitab kan ada tuh apa namanya lagu sekolah minggu yang apa jalannya besar tapi ke neraka, jalannya sempit tapi ke surga kan. Nah ini kenapa narrow? Dari gambarnya nggak kelihatan narrow. Itu tujuannya adjektif. Dengan kalau saya bilang, saya kasih kamu gambar cewek ini, saya bilang sempit. Kamu mikirnya apa? Ininya sempit kan? Jalanan woodnya ini sempit, langsung ngerti kan? Ya. Nah, coba Desi coba pilih kata-kata lain selain narrow yang jelasin gambar ini. Boleh apa aja? Boleh komen tentang topinya, boleh komen tentang background, boleh komen tentang apa aja. Happy. Happy? That's a Happy. good one. She's smart. Ya. Terus yang sepatu ini, dia pilihnya old, berarti sepatunya tua. Nah, kamu bisa jelasin dengan kata-kata lain? Maybe brown. Brown. Yeah, that's an adjective. And then apa ini? Kelinci yang ini kangaroo atau kelinci sih? Kanguru ya. Kanguru dia pakainya rapid. Rapid itu berarti cepat. Mungkin lompatnya cepat. Nah, kamu ada kata-kata lain? High jump. High jump. Yeah, that's a good one. High jump. Actually, kalau high jump itu dua-duanya adjective karena dua-duanya describe the kangaroo. Jadi high is an adjective, jump is a verb, but it's also an adjective that explains to you what the kangaroo is doing. Okay, jadi good job. So it's very easy. Adjective is very natural to us. Setiap hari kita kalau ngomong pasti pakai adjective di bahasa Indonesia kan. Aduh capek nih, capek itu adjective loh. Aduh kepalanya pusing. Nah pusing itu adjective. Sebenarnya gampang. Oke? Nah sekarang gimana cara kita pakai adjectives? Kita belajar yang gampang aja karena kita tujuannya mau describe something. Kita fokus ke descriptive adjective ya. Jadi saya udah kasih bold adjektifnya, yang noun-nya saya underline. Contohnya, Ratri bisa pilih satu orang buat bantuin baca aja. Oh yeah. Ini nih. Did you have a delicious breakfast? Nah, mana yang adjective, mana yang noun?
Oke, yang ini saya kasih tahu dulu Hmm, deh. Ya, menurut kamu mana yang adjektifnya adjective delicious mana? kayaknya. Betul, adjective yang di Delicious bold. kayaknya. Iya, noun-nya mana? Ya. Breakfast. Mm-mm. Karena delicious dilatih breakfast. Oke, bisa dibaca Ya. lagi kalimat kedua, Danis? The books in the library are very old and dusty. Hmm. Yang Adjektifnya mana? adjektifnya menurutku old sama dusty, Kak. Iya betul. Karena Menerangkan mereka tua menjelaskan, sama berdiri. iya, karena mereka Menjelaskan tentang menjelaskan bukunya tua. bukunya. Jadi bukunya noun kan? Ya. Oke, Ya. lanjut kalimat ketiga. I'm look at the gigantic tree in the front of our campus. Hmm. Gigantic. Bacanya gimana Kak itu, Kak? Gigantic, gigantic. Gigantic ya. Iya, gigantic itu adjective. Ini Adjektifnya salah nih yang bikin. I gigantic. am looking harusnya ya. Saya salah bikinnya. I Oh, am oke. looking at the gigantic tree. Benar, tree noun-nya. Gigantic Ya. itu adjektifnya. Karena itu kata-kata yang menjelasin tree-nya. Tapi ini in front. In front ini juga adjektif. Karena jelasin tree ini di depan kampusnya. Ya, jadi adjektifnya sebenarnya ada dua. Ada gigantic and ada in front of our campus. Oke, kalimat berikutnya. Oh, ya. The young professor always comes in very early. Apa adjektifnya? Adjektifnya mungkin very early sama young. Ya, betul. Menjelaskan tentang profesornya. Iya, karena kalau saya ambil adjektifnya, young-nya saya ambil, the professor always comes in. Benar kan? Nggak salah kalimatnya. Tetap strukturnya benar, cuman nggak ada penjelasannya. Kalau ini saya kasih the young professor, kamu kan tahu, oh profesornya muda. Kalau kan saya cuma bilang the Iya. professor, benar. Cuman profesornya, oh ya udah profesor aja, cewek, cowok, kagak tahu deh. Comes in very early, datangnya pagi banget. Kalau saya nggak kasih adjektif, tetap benar. Dia datang. Cuman nggak tahu datangnya tiap hari, pagi, datangnya malam, pulangnya. Jadi adjektif itu cuma buat menjelaskan. Ya, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Berarti adjektif bisa dua ya Kak, kalau ditambah ada Bisa. keterangan penjelas di Bisa belakangnya. 3. Nanti kita lihat example tiga. lain, bisa 3, bisa 4. Oke? Oh, Terus oke. lanjut kalimat berikutnya. Saya lagi Kak. Oh, ya. Iya, kamu lagi lah. My hilarious curly-haired friends moved to Jakarta. Mungkin Apa adjektif? adjektifnya hilarious curly-haired. Hilarious Iya, itu apa? betul. Curly kan keriting. Hilarious itu lucu. Oh, Kocak. lucu ya. Kocak. Ya, jadi kamu bisa bilang my hilarious professor, my hilarious friend. Kamu bisa bilang I am hilarious. Oke? Mungkin kalau interview Oke. nggak ada yang ngomong I am hilarious. Tapi hilarious itu berarti kocak orangnya. Seru, kocak. Jadi hilarious sama curly hair. Curly hair kan berarti orang yang rambutnya keriting. Itu kan dua kata. Keriting, ya. Tapi dua-duanya menjelaskan friend. Bisa ditambahin nggak? Bisa. My hilarious curly hair, tall, skinny, patient, friend. Bisa. Semua itu adjective. Semua itu mendeskripsikan friend aku itu kayak apa sebenarnya. Gitu. Ayo coba next one. He is accepted to the major university. Oke, apa adjektifnya? Adjektifnya kalau ini major mungkin. Iya, Menjelaskan major. tentang Major kan berarti besar ya, university besar. Ya. Kalau majornya kita ambil ya, Dani, he is accepted to a university. Benar nggak kata-katanya? Kalimat. Benar juga, Kak. Benar. Cuman kalau Ya. saya tambahin major, kamu tahu orang ini di-accept ke universitas bagus, universitas besar. Gitu. Cuman bantu mendeskripsikan aja. Ya. And then last one. Ya. Our school is very big. It is about 100 years old. Mana yang adjective? Adjektifnya very big Mm-mm. sama mungkin 100 years old mungkin, Kak. Iya. 100 years old sebenarnya nunjukin sekolah itu udah tua. Bangunannya itu udah tua. Iya kan? Noun-nya school. Oke, thank you ya, Dani. Ada pertanyaan nggak dari kamu? Bagus, good job. Sementara Good belum, Kak. effort. Mungkin yang contoh 3 adjektifnya tuh, Kak. Contoh 3 adjektif maksudnya? Yang kalau adjektifnya ada Oh, yang 3 3, gitu, ada Kak. 3. Ya, nanti kita ke sana. Oke? Oke, Kak. Thank you, Ya, Kak. Dani. Thank you juga, Terus, Kak. iya, sama-sama. Terus, sekarang gini. Yang tadi kan Dani tanya, kok bisa adjektif 3? Ini adjektif ada rumusnya nggak sih sebenarnya? Ada. Oke? Ini agak panjang rumusnya. Jadi kalian catat, ngafalinnya susah. Cuman kalau kalian rajin dengerin orang ngomong Inggris, dengerin baca, lama-lama
mudeng. Maksudnya lama-lama itu ngerti sendiri gitu loh. Karena language, bahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kebanyakan kita pakai feeling kan. Kalau kalian ngomong ke teman-teman ngomong bahasa Indonesia tiap hari, sebelum ngomong mikir dulu nggak? Enggak kan? Langsung ngomong aja di pikiran, saya mau training Inggris. Saya hari ini malas training Inggris. Langsung ngomong aja yang di pikiran. Inggris juga kayak gitu. Kalau udah terbiasa, lama-lama tuh jadi natural. Jadi saya sharing rumus ini, biar teman-teman tahu cara pakai adjectives. Mau pakai 5 adjective, 3 adjective tuh urutannya gimana. Tapi dalam hari-hari nggak usah diakalin, nggak usah dipusingin. Yang penting sering baca, sering nonton, sering dengerin berita bahasa Inggris, lama-lama juga ngerti. Oke? Jadi, urutannya nih, kalau kalian benar-benar mau ngejelasin sesuatu, mau pakai kata-kata banyak, itu begini. Pertama harus kuantitinya dulu. Ada berapa jumlahnya? 1. Habis itu baru kata-kata opinion. Contohnya beautiful. Habis itu baru size. Big, small, tiny, petite, large. Habis itu baru age. Old atau new. Habis itu baru shape. Habis itu color. Habis itu bahan. Habis itu qualifier. Qualifier itu apa sih? Kayak tadi, curly haired, button down. Habis itu baru noun. Tapi nggak perlu semuanya, satu aja cukup. Oke? But let's say kamu mau pakai 4 adjective buat menjelaskan satu-satu, nggak bisa ngomong the black 3 old shoes. Nggak bisa. Harus the 3 old black shoes. Ngerti urutannya ya? Jadi ada rumusnya. Nggak bisa the small 2 yellow chicken. Nggak bisa. Harus the 3 small yellow chicken. Jadi ini urutannya, ini rumus sih, ini teori. Tapi lama-lama ini juga pasti dengan sendirinya gitu loh, bisa harusnya. Ya, jadi ini dicatat aja. Kalau yang lagi nggak ada catatan, nanti mungkin Kak Forni bisa share slides-nya. Jadi ada ordernya ya, ada aturannya kalau adjectives itu. Oke? Ini waktunya kita exercise. Jadi kita udah belajar adjectives itu apa. Tadi Dani juga udah bisa tanya jawab sebentar. Ini jadi saya ada satu kalimat. Saya perlu, mungkin kita bisa pilih satu volunteer lagi ya Ratri. Kan tadi saya bantuin tuh adjektifnya saya bold. Yang sekarang adjektifnya nggak di bold. Coba teman-teman identify adjektifnya yang mana. Atau kan mungkin nggak usah volunteer aja ya. Kita coba ya. Yang bisa jawab aja. Bisa bareng-bareng, bisa nggak. Jadi lebih seru kelasnya. Oke? Sarah has a beautiful cat. Adjektifnya apa? Beautiful. Beautiful. Betul. Beautiful. Gampang. Kegampangan ya. Mm. Jim is a funny guy. Apa adjektifnya? Gampang Funny. banget. Funny. Funny. Iya. Hilarious juga bisa ya. Sama. Bedanya funny sama hilarious apa? Ayo. Ada yang bisa jelasin nggak? Bedanya funny sama hilarious apa? Dua-dua artinya sama-sama lucu. Funny sama hilarious apa bedanya? Funny lucu sekali. Mm-mm. Hilarious sangat lucu. Bisa juga. Kalau funny itu lebih lucunya ke yang, kalau menurut saya, interpretasi saya ya, kan ini bahasa, jadi interpretasi orang beda-beda. Kalau hilarious itu lebih kocak gaul. Kalau funny itu lucu aja. Lucu anak-anak gitu loh. Kayak yang orang bisa ketawa gitu. Tapi sebenarnya bisa dipakai, dua-duanya bisa dipakai interchangeably. Jadi Jim is a funny guy, Jim is a hilarious guy, dua-dua juga bisa. Oke? Ayo. The green grass grows under the warm sun of summer. Adjektifnya apa? Green. Apa? Sorry, nggak dengar saya. Tadi ada yang ngomong. Grows. Terus apa lagi? Warm sun. Oke. Sebenarnya adjektifnya warm. Karena warm ini describing sun. Grows ini bukan adjektif. Kenapa? Karena dia itu verb. Dia itu action word. Karena kalau grows saya ambil, kalimat ini nggak ada kalimat. The green grass under the warm sun of summer. Jadi grows itu verb kayak actionnya. Oke? Tapi kalau greennya saya ambil, the grass, masih oke kan? The grass grows under the sun. Nggak usah warm juga tetap oke. Jadi kunci adjektif tuh gitu. Kalau tak ambil, masih oke. Kalau tak ambil jadi nggak oke, itu bukan adjectives. So, kalau kita mau describe something, polanya gini, kita harus mikir dulu kita mau describe apa. I love my campus. Oke? Abis itu baru saya masukin adjectivesnya. I love my big and historical campus. Jadi pola mikirnya kayak gitu, ya. Nah, ini.
The quick brown fox jumps over the lazy dog. Adjectivesnya apa? The quick brown fox jumps over the lazy dog. Brown. Brown, Lazy. lazy. Apalagi? Udah, itu aja. Over. Over, oke. Apalagi ada masukan? Quick. Quick. Quick, Quick. oke. Oke. Jadi jumps pasti bukan, karena jump sama grow sama. Itu action, itu verb, oke? Tadi kan si Dani tanya, mana yang 3 adjektif contohnya? Ya ini loh 3 adjektif. The quick, brown, itu dua-dua adjectives. Oke, itu kata-kata 2 berbeda. Satu cepat, satu coklat. Jadi cuma ngejelasin kayak, ini masuk rumus yang tadi. Quick, speed, baru color, brown, fox, jumps over the lazy dog. Oke, over itu bukan adjective. Kenapa? Karena over itu nunjukin jumps over. Jadi itu kayak, it's part of the verb. It's actually an adverb. Dia nggak describe the noun. Dia cuma describe the action. Or completes the action. Oke, tapi nggak apa-apa salah. Kalau nggak salah, nggak belajar. Jadi saya mendingan orang salah. Saya juga sendiri mending saya salah, tapi saya ngerti. Daripada saya benar karena nggak pernah nyoba. Jadi benar terus. Ya kan? Nah, nih. The rich man donated a large amount of money to our university. Adjektifnya yang mana? Large. 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 Terus, oke, large, betul. Terus apa lagi? Rich. Rich. Ya. Rich and large. Ya. Reading books is an interesting activity. Mana adjektifnya? Reading. Apalagi? Interesting. Interesting. Oke, saya kasih clue ya. Kalimat ini adjektifnya cuma 1. Reading atau interesting adjektifnya? Interesting. Interesting. Yakin? Yakin. Reading. Reading. Yang jawab reading siapa? Yang jawab reading siapa? Desi. Oke, kenapa reading menurut kamu adjektif? Aku bilang interesting, Kak. Oh, tadi yang bilang reading siapa? Sorry. Saya. Siapa sih? Saya nggak kelihatan. Yori ya? Yori. Yori, kenapa bagi kamu reading itu adjektif? Reading itu kan membaca itu kata Membaca kata apa? Ayo. Membaca kata apa? Reading itu action. Ya, emang sih bisa kedengarannya. Tapi kalau readingnya saya ambil, kalimat ini nggak ada strukturnya. Tapi kalau interesting saya ambil, reading books is an activity, masih benar. Maksudnya orang masih ngerti. Karena itu interesting itu adjective. But it's a good try. It's a good effort. Ya, jadi reading is a verb. Action kan, kata-kata membaca. Ya dong. Misalnya saya bilang, reading fiction books is an interesting activity. Fiction itu juga adjective. Okay? So far, so good. Nah, yang ini fill in the blank. Okay? Kita enak exercise sama-sama gini deh ya. Jadi nggak ada yang malu-malu. Bener nggak apa-apa, salah juga. Bener bagus banget, salah juga. Kita sama-sama belajar. Oh, sorry, I have another one. The cold weather is making me shiver. Adjektifnya apa? Cold. Cold, yes. Cold. Yes. Shiver. And then shiver. Shiver. Okay. Shiver itu bukan adjective. Ya, emang agak gray. Maksudnya agak, saya ngerti kenapa orang bisa ngerasa itu adjective. Tapi shiver itu bukan adjective karena it's part of the sentence. Dia nggak ngejelasin apa-apa. Dia cuman, karena kalau shiver saya ambil, the cold weather is making me, kayak kalimatnya patah. Tapi kalau coldnya saya ambil, the weather is making me shiver. Masih oke. Shiver itu is actually the verb. Saya menggigil. Menggigil itu action. Sama kayak reading. Sama kayak donating. Sama kayak jumps. Itu semua action. Gitu. Ya? So now we try to fill in the blanks with an adjective. The ... girl won the race. Oke, coba isi dengan adjektif apa? Small. The small girl won the race. The tall girl won the race. Ada yang mau coba lagi? Beautiful. The beautiful girl won the race. Ini saya isi tall, tapi kita bisa isi apa aja ya. The ... tiger roared ... in the jungle. Apa yang jelasin tiger? Apa yang bisa describe tiger? Big maybe. Big. Saya tulis fierce, galak. The fierce tiger, big juga boleh. Roared itu mengaum ... in the jungle.
Mengaumnya gimana? Nah, ini menjelaskan mengaumnya gimana. Loudly. Yes, very good. Loudly. Bisa kata-kata lain lagi. Tadi kita belajar deafening, yang bikin budak. Jadi kita bisa pakai juga deafening. The fierce tiger roared deafeningly in the jungle. Nah, ini agak tricky. Titik, 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 the teachers were present in the meeting. Titik, titik, the teachers were present in the meeting. Oke, saya bantu ya. Both. Both. Yes. Bisa all juga, all the teachers, adjective quantity. Bisa 3 of the teachers. Jadi angka pun nunjukin adjective. Okay? The titik-titik child loves the titik-titik balloons. So something that describes the child and then something that describes the balloons. Ayo, apa yang describe a child? The little child loved the green balloons. Yes, the little child loves the, bisa green, bisa colorful, bisa blue, bisa beautiful, colorful. Easy kan? The titik-titik boy helped his father to wash his titik-titik cars. Ayo, yang describe a boy apa? The titik-titik boy. The handsome boy helps his The father. handsome boy helped his father to wash his, apa yang describe cars? Biasa cars tuh gimana sih kalau mau dicuci, kalau mau di-wash tuh carsnya gimana? Dirty. Dirty cars. Tadi bilang the handsome boy, ini saya tulis brown-eyed. Ya. Boy helped his father to wash his dirty cars. Bisa juga his old cars. Bisa juga his red cars. Bisa juga. Okay? New car. New cars. Bisa. Expensive car. Bisa juga. Okay? Stolen car juga bisa. Stolen can be an adjective. Sekarang kita exercise ya lagi. Soalnya kalau nggak latihan kan biar cepat bisa. Jadi ini gampang banget. Gambar pertama, menurut teman-teman itu A, B, C, atau D. Jadi A, B, C, D itu deskripsi dari gambar-gambar yang gambar-gambar orang ini. Karena kan kalau kita mau belajar deskripsi seseorang atau sesuatu, paling gampang kan deskripsiin orang ya. Rambutnya hitam, hidungnya mancung, bibirnya tebal, bajunya bagus, ya kan? Jadi gambar pertama A, B, C, atau D? C. C. Ada yang lain? Betul, gambar pertama C. Gambar kedua? D. D. B, boy, atau D, dog? B atau D? D. D. Ya, betul. Gambar ketiga? B. B. No. A. Iya. Nggak mungkin B. Ini udah gampang. Orang B itu he. Ini kan nomor 3 itu she, ya toh. Jadi nggak mungkin. Ya, yang terakhir jadi he is older and wearing glasses. Okay, so this is how you describe people when you meet them for the first time. First, you can describe the hair. You can describe the glasses. You can describe the age. You can describe hairnya short or long. You can describe the teeth. So there are so many things to describe. Nah, sekarang karena tujuannya Kak Forni bilang mau iniin, apa namanya, mau jelasin kampus, jadi saya ada 2 video. 2 video ini orang-orang yang diinterview di kampus-kampus, satu di kampus Amerika, satu di kampus Inggris. Mereka tuh diinterview, tiap orang boleh deskripsiin kampusnya dalam 1 kata. Jadi ini semua kata-kata yang mereka pakai itu adjektif semua, tapi nyatet ya, karena kata-kata ini yang biasa dipakai atau bagus buat kita tahu buat deskripsiin kampus kita. Jadi Forni gimana ini? Saya play, terus saya gimana caranya biar orang-orang bisa dengar itunya ya, apa namanya? Saya screen aja. Kamu yang mainin aja ya? Ya. Oke. Jadi saya stop dulu nih. Iya, boleh. Coba Forni aja yang share screen. Yang pertama ini dia disuruh describe their first week of classes. My first week of classes was awesome. Super fun. It was chaotic. It's revitalizing. Exciting. Memorable. Routine. Challenging. Busy. Exhilarating. It's nerve-wracking. Eventful. It's stimulating. Nice and easy going. It's exciting. Really fun. It's chaos. Informative. It's educational. Fantastic. It's wild. My first week of classes were smooth. How was your first week of classes? How was your first week of classes? Oke. Yang kedua langsung dimainin lagi aja Forni. Oke, sebentar ya. Jadi tadi first week of classes ya. Mereka jelasinnya fantastic, it's wild, it's
it's inspiring, educational. Itu kata-katanya bagus buat kita pelajarin, buat kita pakai juga. We asked our students Nggak ke-share for to describe their work experience in 3 words or less. Enriching, academic, transformative, great campus, empowering, a little bit chaotic, community, dynamic, supportive, social, best choice ever. We asked our students to describe their work experience in 3 words or less. Enriching, academic, transformative, great campus, empowering, a little bit chaotic, community, dynamic, supportive, social, best choice ever. We asked our students to describe their work Okay. experience in 3 words. Thank you, Forni. Nah, jadi saya balik lagi. Jadi tadi kata-katanya ya. Awesome, super fun, great, empowering, transformative. So these are a lot of adjectives, a lot of words to describe a lot of things on campus. Yeah, memorable, challenging. Some describe experiences, some describe feelings, some describe kayak emotion, like empowering, transformative. Jadi teman-teman pilih 2 kata-kata dari sini aja. That could be your new vocabulary for the day. Ya kan? 2 days, 2 words a day. Kalau mau Inggris cepat tuh 2 words a day. Oke? Okay? Nah, saya bisa minta satu volunteer nggak buat bacain yang... Jadi kita mau describe the picture lagi. Kita udah mau, udah at the end of the training session. Kita mau jelasin picture lagi berdasarkan apa yang kita udah pelajarin. Nah, siapa ada satu volunteer nggak yang bisa bacain peraturannya? Nih, deskripsiin gambar itu ada triknya. Oke, kalau teman-teman bingung gimana cara deskripsiin gambar itu ada triknya. Gimana sih triknya apa? Ratri bisa pilih satu orang buat bacain. Oke, saya pilih Milka Justin Mendrova. Apakah ada? Ada, Kak. Halo Milka, apa kabar? Halo, baik Kak. Milka, coba introduce yourself dong ke teman-teman. 2 kalimat aja. Nama, asal dari mana, belajar di mana, gitu aja. Oke, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris dong, kan trainingnya Inggris. Oke. Hi, my name is Milka Justin Mendrova. I'm from North Maluku and I'm studying in UKRIM. Oke. Nice to meet you, Milka. Oke. Milka, coba bacain ya. Jadi, ini teman-teman, ini trik atau tips gimana nanti cara kita jelasin gambar. Oke, Milka bacain ya. Yang pertama, Look at the picture carefully. ya artinya apa, Milka? Memperhatikan gambar dengan Gambar. hati-hati atau dengan teliti. Iya. So, teliti, gambarnya diteliti. Terus, Take a few moments to think before you start talking. Berpikir sebelum berbicara. jadi lihat gambar hati-hati, terus dipikir dulu mau ngomong apa. Iya. Terus, Do not panic if your mind goes blank. Jangan apa tuh? panik saat sudah mulai blank. Ya, kalau nggak kepikir apa-apa, jangan panik. Oke? Take a deep breath, look at the picture, and try again. Jadi kalau nggak kepikir, nafas dulu dalam-dalam, lihat gambarnya, terus coba lagi. Oke? Coba gambar pertama, Milka jelasin. Nah, gampang nih. Oke, describe this picture. They discuss. They are discussing apa? Homework. Homework. Oke. Siapa lagi? Good job, Milka. Thank you. Siapa lagi yang mau coba deskripsiin gambar ini? Atau jelasin gambar ini? Si Milka bilang they are discussing homework. They itu kita bisa expand lagi. The curly-haired guy and the straight-haired woman and 2 of their friends are discussing their homework. Bisa juga kayak gitu kalau mau gampang. Ada siapa lagi yang mau coba? Siapa lagi? Ini gampang nih. Ratri bisa dipilih aja. Kita tinggal 5 menit ya, Forni ya. Saya coba tunjuk Teresia Belinda. Oke, Teresia. Ada? Ada deh. Tadi saya lihat yang itu kan. Kayak kelinci-kelinci itu toh. Teresia. Iya, Kak. Nah, ayo coba kamu jelasin gambar ini. Dijelasin gimana ya, Kak? Maaf. Tadi kelewat kumis. Oh, kamu describe aja. Yang kamu lihat apa, kamu ngomong aja. Kayak, maksudnya, menurut kalau kamu jelasin gambar ini, kamu describe aja pakai bahasa Inggris 1-2 kalimat gitu. Situasi ini kamu lihat apa, yang kamu rasain apa gitu loh. I think so they were talking
They were talking. Di mana? Where? In the cafe or study room? In the study room. They itu ada how many people? Oh, 4 people. Coba kamu describe, okay? Describe cewek yang tengah yang rambutnya panjang, bajunya pink, udah saya bantuin. Coba kamu describe dia caranya gimana? Ngomong Inggrisnya gimana? Describe cewek yang cantik tuh yang di tengah rambut panjang. ngomong ke temannya gitu, Kak. Enggak, kamu ngomong ke kita, maksudnya kamu Oh. jelasin dia fisiknya kayak gimana, appearance-nya gimana. Okay, so she have black hair, and then she have Black hair-nya long atau short? oh, so she have Long. black hair, and then she have a beautiful smile, Bagus. and then she wearing pink clothes. Pink clothes, yeah, that's very good. And Oke, so ini trik kedua. Kalau kamu mau lihat gambar ini apa namanya? Apa sih cheat sheet ya? Cheatnya tuh gitu. In the picture, I can see kayak kamu tadi. Terus baru kamu lanjutin. In the picture, I can see a girl with the long hair wearing a pink sweater ya, pink top. okay, Terus there aren't any. Ini cuman biar kita ngebantu kita jelasin gambar. Kayak kamu bisa bilang there is a laptop. okay. Ya, there are no teachers. Contohnya. Oke, kita coba lagi gambar kedua, Teresia, pakai yang itu. In the picture I can see. Lebih gampang nggak kamu jelasin kalau udah saya bantu kata-kata begitu? Yeah. Ya, Okay. coba. In the picture, I can see two building, two Aha. Yes. building, and then two tree. 2 trees. Trees-nya apa? Big, tall, green. Bisa. There are two green tree, Yes, that's good. and then Okay. Maybe one more sentence. and then there aren't any teacher, I think. There are no teachers. Jadi menurut Teresia ini semua students. Yes. Menurut dia. Okay, that's good. So you can add juga there is a fountain, but there are no water. Nggak ada yang flowing water. Bisa juga ya. So there's so many ways to describe, but you guys can catat caranya tuh apa. Yang pertama gampang, in the picture I can see, nggak mungkin salah. I can see bla bla bla. Baru adjektifnya masuk semua. Ya kan? In the picture I can see a fat man in the middle. Gendut kan yang di tengah. Jelas gitu. Oke? Terus yang kedua, nah ini ada trik kedua lagi. Tadi kan what is in the picture. Nah sekarang where in the picture. Jadi kita bisa bilang at the top of the picture, at the bottom of the picture, in the middle, on the left. Oke? Kita coba ya. Siapa yang mau coba? Mungkin ya kita 2-3 menit lagi deh. Ratri bisa pilih 1 orang lagi atau 2 orang lagi. Habis itu kita wrap up. Oh, Kardon. Cardon. Langganan. Yaudah. Silakan. Langganan, ya. Ayo Cardon, go ahead. In the right corner of the picture, I can see a man taking a running. Yes. Good. And in Kamu the describe dong. A man-nya apa? A man wearing apa? Pakai apa? Man-nya di-describe coba. Udah benar, cuman bisa lebih bagus lagi maksudnya. a man wearing the blue shirt and black pants. Yes, blue shirt and black running pants. Lebih jelas lagi kan? Yeah. Okay, and then? And in the left corner, I can see a building. Yes, a white building. Yes. Yeah, In the it looks middle like of a museum. Kamu bisa bilang museum atau kayak apa kalau kamu mikir apa? And the middle of the picture, I can see a small canal. Small, yeah, tunnel, canal. So ini kan ngebantu kan, we're in the picture. Jadi cara describe kalau kita blank, gimana nih? Oh ya udah, di kanan aku lihat apa, di tengah aku lihat apa, di kiri aku lihat apa. Terus tadi in the picture there is blah blah blah, oke? Terus kalau nggak jelas nih gambarnya nggak jelas, bisa ngomong gini, karena kita nggak yakin ya. It looks like in the left of the picture, it looks like a museum. Tapi I'm not sure. Jadi kita bisa bilang it looks like it might be. Oke? Ayo, satu lagi. Cardon lagi aja. Nih gambarnya gimana nih jelasinnya nih? Ayo.
Ini gambar beneran atau di Photoshop ya? Ayo, siapa yang mau coba? Atau Kardon mau coba? Oke, ini gambar terakhir. Mau coba ini aja, Kardon. Nanti saya yang jelasin gambar singa. Ini coba. Ini lebih gampang. The picture, I can see so many birds, but in the Yes. picture, I can see only one bird flying. Flying, yes. Only a bird. Yeah. In the right of the picture, I think I see the London Tower, the Big Ben. It could be, I don't know. Bisa juga ditambahin kan? Or it looks like it's sunset. Kan ini kelihatannya bukan siang ya, kelihatannya udah agak sore-sore gitu ya. So all these things bisa bantu kita jelasin picture. Kenapa saya suka kita belajar jelasin picture? Karena kalau kita udah bisa jelasin gambar, nanti kalau gambarnya diambil, ngomong sama orang lebih cepat, lebih pintar. Oke? Ini contohnya yang lion. Gimana jelasinnya sih susah banget. Ini lion nggak susah kok, gampang banget. In the picture, I see a lion with sharp fangs, with sharp teeth, hugging a little small girl. Kalau saya ngomong kayak gitu, gambarnya diambil, kalian kebayangkan ada lion hugging a girl. It looks like a female lion, and it looks like the picture is taken in the desert. I am not sure if the picture is real or Photoshop. Bisa something like that, okay? Cuma buat kalian belajar aja. So, karena kita waktunya udah hampir habis, ini kalian bisa catat juga. Ini beberapa words yang describe a campus. Campus life ya. Community, learning, environment, aspiration, competition, leadership. Jadi homework nih, ini kan saya udah kasih nih words to describe a campus. Next week, waktu kita training lagi, saya mau beberapa volunteer ya, Ratri sama Forni bisa pilih. Tiap orang ngomong 2-3 kalimat yang pakai kata-kata ini semua menjelaskan kampusnya. Oke, so kita hari ini belajar how to describe. Next week, describe your campus. Bisa describe building, bisa describe the friends, bisa describe kelasnya, programnya, bisa describe experience-nya. Kalian happy di kampus ini, kalian nggak happy, kalian mau pindah kampus lain, atau kalian so happy di university sekarang. Jadi itu PR buat minggu depan. Saya rasa segitu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau nggak kita lanjut minggu depan. Oke? Have a good weekend everyone. Saya serahkan balik ke Ratri. Oke, terima kasih Kak Sharon. Jadi hari ini kita asik banget ya belajar tentang describing something gitu. Jangan lupa kita terus ini ya teman-teman, jangan takut salah. Jadi kita bisa tetap mencoba belajar.